Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Janda kaya ini menikahi tukang Gojek. Dia kaget saat malam pertama, ternyata dia... Malam itu Jakarta seperti biasa. Macet, padat, dan basah oleh hujan. Aku baru keluar dari sebuah acara gathering bisnis di Hotel Bintang 5 milik salah satu rekanan investor. High heels 12 cm yang kupakai terasa menyiksa, tapi tetap kupaksakan demi penampilan. Apa boleh buat, citra adalah segalanya di dunia tempat aku hidup sekarang. Payung kecil yang kubawa tak cukup menahan derasnya hujan. Mobilku terjebak di jalan protokol karena banjir dadakan. Akhirnya, aku memutuskan berjalan kaki sejauh beberapa meter menuju lobi hotel lain untuk berteduh. Tapi sialnya, langkahku terpeleset di trotoar licin. Aku jatuh terduduk, tumitku terasa sakit luar biasa. Kutahan air mata, bukan karena sakitnya, tapi karena malu. Beberapa kendaraan melintas tanpa peduli. Orang-orang berlalu begitu saja. Lalu, dia datang. Seorang pria dengan jaket ojek online menghentikan motornya. Hujan deras tak menyurutkan langkahnya menghampiriku. Ia melepas helm dan bertanya, "Mbak, nggak apa-apa?" Aku menunduk, malu. Bajuku basah, rambut acak-acakan, dan tumitku terasa nyeri luar biasa. Tapi entah kenapa, justru aku mengangguk. Mungkin karena wajahnya yang terlihat tulus, atau mungkin karena aku terlalu lelah malam itu. "Ayo, saya antar ke rumah sakit." "Kaki Mbak." "Kelihatannya keseleo," ucapnya lagi. Tanpa banyak tanya, ia membantu berdiri. Tangannya hangat. Aku tak sempat menolak. Mungkin juga tak ingin. Ia menuntunku naik ke motornya. Jaketnya yang lebar ditaruh di pundakku. Dalam perjalanan ke rumah sakit, kami tak banyak bicara. Tapi rasanya aneh. Tenang. Aman. Setelah dokter memasang perban dan memberiku obat, dia kembali muncul dari ruang tunggu, membawakan teh hangat. "Ini buat Mbak." "Biar enggak masuk angin," katanya sambil tersenyum. "Terima kasih." "Mas?" tanyaku. "Arman," jawabnya. "Nama saya Arman." Aku mengangguk. "Saya Nanda." Dia tidak bereaksi seperti kebanyakan pria saat mendengar namaku. Tak bertanya, "Nanda pemilik hotel itu ya? Atau yang sering di berita itu kan?" Tidak. Dia hanya tersenyum, sederhana. Sebelum pulang, aku memintanya menuliskan nomor telepon. Bukan alasan apapun, hanya aku merasa harus membalas kebaikannya. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang mengganggu. Perasaan hangat yang sudah lama tak kutemui. Keesokan harinya, aku tak bisa berhenti memikirkan pria itu. Arman. Tukang Gojek yang tak terlihat seperti tukang Gojek. Caranya bicara sopan, tapi tidak mengiba. Sikapnya tegas, tapi tidak kasar. Dan yang paling penting, dia tidak memandangku seperti kebanyakan pria memandang wanita kaya yang sendiri. Setelah rapat singkat dengan manajer hotel, aku memanggil Lina, asistanku. "Cari pria bernama Arman. Dia tukang ojek. Dia kemarin menolongku. Aku ingin menemuinya." Lina menatapku bingung, tapi tak bertanya. Ia sudah cukup lama bekerja denganku untuk tahu bahwa jika aku menginginkan sesuatu, aku pasti mendapatkannya. Sore itu, Arman sedang duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, tempat langganannya. Lina datang menghampiri dan menyerahkan kartu nama. "Bu Nanda ingin Mas Arman makan malam dengannya." "Restoran ini, pukul 7 malam, ucap Lina sopan, walau tetap membuat seluruh warung menoleh penasaran. Arman sempat ragu, tapi ia datang. Restoran itu terletak di lantai atas sebuah gedung pencakar langit. Pemandangan kota Jakarta dari jendela kaca lebar tampak menakjubkan. Aku sudah duduk di sana, menanti. Saat dia masuk dengan setelan sederhana, celana bahan hitam dan kemeja putih, aku bisa melihat sorotan matanya gugup, tapi tetap percaya diri.
Kami berbincang tentang hidup, tentang pekerjaan, tentang keluarga. Arman cerita tentang ibunya yang tinggal di kampung, tentang cita-citanya dulu yang tak kesampaian karena satu dan lain hal. Aku cerita sedikit tentang kesepianku, tentang suamiku yang meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan, tentang rasa kosong yang kadang menghantuiku meski hidupku serba cukup. Malam itu terasa aneh, seperti bukan makan malam biasa. Lebih seperti 2 orang yang seharusnya memang bertemu. Di dalam hati, aku tahu, ada yang berbeda dari Arman. Bukan karena dia menolongku, bukan karena dia sopan atau ganteng, tapi karena dia memandangku bukan sebagai janda kaya raya. Dia memandangku sebagai manusia dan mungkin itu yang selama ini aku cari. Namanya Arman. Sejak malam itu, aku jadi sering memikirkan namanya. Entah kenapa, kesederhanaannya justru membuat pikiranku tidak bisa diam. Biasanya, setelah bertemu orang baru, aku akan lupa dalam 2 atau 3 jam. Tapi Arman, dia berbeda. Dia tidak memaksa basa-basi. Tidak terlihat minder, juga tidak berlebihan menunjukkan sopan santun. Semua sikapnya terasa pas, jujur, dan itu sangat langka di hidupku yang penuh orang palsu. Pagi itu aku kembali, menjalani rutinitas seperti biasa. Meeting dengan tim marketing, mengecek laporan dari manajer hotel, dan menerima kunjungan investor dari Singapura. Tapi di sela-sela kesibukan itu, pikiranku tetap kembali ke satu hal, pria yang membawa motornya menembus hujan demi menolongku. Jam 2 siang, aku memanggil Lina ke ruanganku. Gimana ketemu dia? Tanyaku singkat, sambil membuka laptop. Lina mengangguk. Sudah, Bu. Dia sedang istirahat di warung langganannya. Namanya Warung Bu Rohimah, di gang dekat halte Matraman. Aku menoleh. Kamu kasih kartu nama aku? Sudah. Saya juga undang. Dia makan malam di restoran Vista Sky, jam 7. Sesuai permintaan Ibu. Jawab Lina tanpa ekspresi. Aku mengangguk. Entah kenapa, aku gugup. Sudah lama aku tidak merasa seperti ini. Terakhir kali mungkin saat aku pertama kali bertemu suamiku, dulu. Tapi itu sudah bertahun-tahun lalu. Dan kini, hanya karena satu pria yang bahkan bukan dari duniaku, perasaan lama itu muncul lagi. Sementara itu, di tempat berbeda, Arman memandangi kartu nama dengan lambang Hotel Bintang 5. Jari-jarinya menggenggam cangkir kopi plastik, wajahnya terlihat bingung. Ditawarin makan malam sama bu bos hotel. Celetuk seorang bapak-bapak dari warung. Arman cuma senyum tipis. Nggak tahu juga, Pak. Mungkin cuman formalitas. Tapi kamu datang? Arman menatap ke jalanan yang masih basah sisa hujan tadi siang. Kayaknya iya. Tepat pukul 7. Aku sudah duduk di pojok restoran lantai 25. Restoran itu biasanya penuh tamu penting, politisi, pebisnis kelas atas. Tapi malam ini, aku tak peduli siapa yang datang. Aku hanya menunggu satu orang. Lalu dia muncul. Kemeja putih, polos, celana panjang warna abu gelap, dan sepatu kulit sederhana. Ia masuk pelan, menengok kanan kiri seolah memastikan tidak salah tempat. Tatapan matanya menyapu ruangan, lalu berhenti saat bertemu mataku. Dia berjalan menghampiri. Masih membawa raut gugup, tapi jelas berusaha bersikap biasa. Terima kasih. Sudah datang, ucapku sambil berdiri dan menyodorkan tangan. Terima kasih sudah mengundang saya, Bu Nanda. Jawabnya sambil menjabat tanganku cepat-cepat. Kami duduk. Aku memesan salmon grill favoritku. Dia memilih ayam panggang. Kami mulai mengobrol, pelan-pelan. Apa Ibu sering makan di sini? Tanya Arman membuka topik. Aku tersenyum. Lumayan, tempatnya tenang, pemandangannya bagus. Dia mengangguk. Saya belum pernah makan di restoran begini sebelumnya. Biasanya, warteg atau warung Bu Rohimah. Aku tertawa kecil. Bukan karena mengejek, tapi karena jujurnya. Enak di sana? Tanyaku, sok serius. Kalau lagi tanggal tua, enaknya nggak ketulungan. Jawabnya sambil senyum. Dan aku ikut tertawa lagi. Obrolan mengalir.
Kami tidak membahas hal-hal berat seperti saham, bisnis, atau properti. Kami bicara soal makanan favorit, masa kecil, tontonan zaman dulu. Ternyata dia suka membaca buku juga. Meskipun katanya sekarang jarang karena sibuk ngojek, dulu dia sering baca novel dan buku sejarah. "Kenapa nggak kuliah aja, Mas?" tanyaku tiba-tiba. Dia terdiam sebentar. "Dulu sempet, cuman ada masalah keluarga. Jadi saya mundur. Nggak semua hal bisa kita pilih, Bu." Aku mengangguk, mengerti. Kalimatnya sederhana, tapi terasa dalam. Malam makin larut. Kami selesai makan, tapi aku belum ingin pulang. "Ada waktu sebentar?" tanyaku. Dia mengangguk. Kami lalu turun ke lobi dan duduk di sofa panjang dekat taman indoor restoran. Lampu-lampu kota Jakarta bersinar di balik kaca tinggi. "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku senang bisa ngobrol sama kamu," kataku akhirnya. Arman menoleh pelan. "Saya juga senang, Bu. Panggil aku Nanda aja," kataku cepat. Dia tersenyum kecil. "Baik, Nanda." Beberapa menit kami hanya diam. Tapi bukan diam yang canggung. Rasanya nyaman. Aku sudah sering duduk dengan banyak pria di tempat-tempat mewah seperti ini. Tapi tak satu pun bisa membuatku merasa seperti manusia biasa. Arman, bisa. Akhirnya dia pamit pulang. Tapi sebelum pergi, dia sempat berkata, "Terima kasih sudah memperlakukan saya seperti orang penting malam ini." Aku sempat ingin menjawab sesuatu, tapi aku hanya diam, menatap punggungnya yang menjauh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku pulang ke rumah dengan perasaan aneh. Campur aduk. Tapi yang jelas, aku ingin bertemu dia lagi. Setelah makan malam itu, aku jadi punya kebiasaan baru. Mengecek notifikasi WhatsApp bukan lagi hanya urusan kantor, tapi menunggu satu nama muncul di layar. Arman. Awalnya dia hanya kirim pesan singkat. "Selamat pagi, semoga harinya menyenangkan." Kadang diselipi emoji kopi. Tapi justru dari hal kecil seperti itu, rasanya hangat. Tak lama setelah itu, aku mulai sering mengajaknya makan siang. Bukan di restoran mahal, tapi tempat biasa, warung Padang dekat hotel, atau tempat bakmi legendaris di belakang stasiun. Dia sempat menolak halus. "Takutnya saya jadi bahan omongan orang," katanya waktu itu. Tapi aku bilang, "Kalau kamu terus mikirin omongan orang, kamu nggak akan pernah jalan kemana-mana." Sejak itu, dia mulai lebih santai. Tapi aku sadar, dia masih menahan jarak. Dan aku tahu, itu karena dunia kami berbeda. Hari itu, aku ajak dia berkeliling ke hotelku. Aku ingin menunjukkan sedikit sisi dari kehidupanku yang sebenarnya. Bukan sekadar mobil mewah atau restoran bintang 5, tapi bagaimana aku menjalani hidup sebagai Nanda, wanita yang sering dianggap janda kaya, padahal dalam hati kadang kosong juga. "Di sini tempat laundry," ucapku saat kami masuk ke ruangan, besar dengan belasan mesin pengering. Dia melihat sekeliling. Saya kira hotel cuma bagian depan yang mewah itu. Aku tersenyum. Yang kelihatan indah itu cuman etalase. Di baliknya ada banyak kerja keras yang nggak semua orang lihat. Kami lanjut berjalan ke ruang kontrol CCTV, lalu ke dapur utama. Arman tampak terkesan melihat bagaimana sistem hotel bekerja. Aku kerja keras dari nol. Dulu cuma buka penginapan kecil dari warisan orang tua, kataku saat kami duduk di ruang santai lantai atas. Dia hanya menatapku. "Saya tahu, dari caramu, jalanin semuanya, kelihatan kamu bukan orang yang cuma numpang duduk manis." Kalimat itu membuatku diam. Bukan karena tersentuh, tapi karena aku jarang sekali mendengar seseorang berbicara seperti itu. Tidak memuji berlebihan, tapi juga tidak meremehkan. Tapi tidak semua orang senang dengan kebersamaan kami. Lina, asistanku, mulai menunjukkan sikap aneh. Tatapannya sinis saat aku menyebut nama Arman. Bahkan manajer hotelku sempat melontarkan komentar sinis, "Bu, maaf, tapi laki-laki kayak dia itu nggak akan tahan hidup di lingkungan ibu. Nanti ibu yang rugi." Aku hanya diam. Bukan karena tak punya jawaban, tapi karena aku lelah berdebat dengan orang yang tak pernah tahu isi hati seseorang. Tapi Arman tahu. Dan aku tahu, dia pun mulai merasakan tekanan. Suatu malam,
aku menerima pesan darinya. Nanda, boleh kita ketemu? Aku mau ngomong sesuatu. Kami bertemu di taman kecil dekat rumahku. Dia datang dengan jaket ojeknya, tampak canggung. Aku tahu kamu nyaman sama aku. Aku juga nyaman sama kamu. Tapi jujur, kadang aku mikir, ini semua cuma sementara. Dunia kita beda banget, Nanda. Aku cuma tukang ojek. Aku menatapnya. Pelan. Kamu bukan cuma tukang ojek, Arman. Kamu manusia. Dan aku bukan cari status. Aku cari orang yang bikin aku tenang. Dan itu kamu. Dia menunduk. Lama. Lalu mengangguk pelan. Tapi di matanya, aku tahu, masih ada keraguan. Beberapa hari kemudian, aku mengajaknya ke acara pernikahan sepupuku. Bukan acara besar, hanya di sebuah gedung sederhana. Tapi cukup banyak tamu dari kalangan bisnis hadir. Saat aku masuk dengan Arman, beberapa tamu memandangi kami dengan tatapan heran. Beberapa membisikkan sesuatu. Ada yang terang-terangan menatap, dari atas ke bawah, aku sudah biasa dengan itu. Tapi aku perhatikan Arman mulai gelisah. Dia hanya diam sepanjang acara, tak banyak bicara. Setelah pulang, dia duduk di jok motor tanpa menyalakan mesin. Aku malu, Nanda. Aku memandangnya. Aku cuma naik motor. Pakai sepatu murah. Jaket udah bulukan. Aku lihat tatapan orang-orang ke aku. Dan jujur, aku nggak kuat. Aku tarik napas panjang. Arman, kamu lihat mereka karena kamu peduli. Tapi coba lihat aku. Aku duduk di sebelahmu, jalan bersamamu. Karena aku tahu kamu bukan sekadar penampilan. Kalau kamu pikir harga dirimu ditentukan dari sepatu yang kamu pakai, kamu salah besar. Dia masih menunduk. Tapi kali ini tangannya mengepal. Aku janji. Aku akan buktiin. Aku pantas berdiri di samping kamu. Aku menatapnya. Tidak menangis. Tidak juga tersenyum. Tapi dalam hati, aku tahu. Inilah awalnya. Bukan akhir. Beberapa minggu setelah itu, dia mulai berubah. Lebih percaya diri. Mulai rajin belajar bahasa Inggris karena aku pernah bilang itu penting di dunia bisnis. Dia juga mulai belajar manajemen lewat video daring. Bahkan diam-diam, dia mendaftar kelas malam untuk ambil ijazah yang dulu tertunda. Aku tak menyuruhnya melakukan semua itu. Tapi dia lakukan sendiri. Dan itu membuatku semakin yakin. Keyakinan yang tak bisa dibeli oleh apapun. Hari itu, aku mengajaknya makan malam lagi. Tapi kali ini, bukan di restoran mewah. Kami duduk di warung sederhana dekat hotel, di bangku plastik, di bawah lampu remang. Arman tampak heran. Kenapa ngajak makan di sini? Aku tersenyum. Karena bukan tempatnya yang penting. Tapi orang yang duduk di sebelahku. Dia tertawa kecil. Makan di sini lebih nyaman sih, jujur. Kami makan dalam diam. Tapi bukan karena kehabisan kata. Melainkan karena kami tahu, kadang keheningan juga bisa jadi bahasa paling jujur. Dan di titik itu, aku tahu, apapun yang terjadi nanti, aku siap melangkah lebih jauh bersamanya. Hubungan kami terus berjalan. Tidak ada deklarasi resmi seperti pacaran ala remaja, tapi kami tahu masing-masing perasaan itu tumbuh, pelan-pelan, dan kuat. Seperti benih yang tumbuh tanpa dipaksa. Aku tidak terburu-buru. Tapi dalam hati, aku sudah yakin. Dan kupikir, Arman juga begitu. Dia bukan tipe pria yang bicara manis setiap hari. Tapi dari caranya memperlakukan aku, dari sikapnya yang semakin dewasa, aku tahu dia sungguh-sungguh. Tapi ternyata, dia lebih berani daripada dugaanku. Pagi itu aku sedang rapat di ruang meeting lantai 2. Tim sedang membahas rencana renovasi, ballroom besar di hotel. Saat rapat selesai, Lina masuk sambil membawa sebuah kotak kecil berwarna merah marun. Ini dari tamu yang tadi datang. Katanya buat ibu, kata Lina. Ekspresinya kaku. Aku membuka kotaknya, lalu menatap isinya. Sepasang cincin sederhana, warna emas pucat, tanpa permata. Di bawahnya ada kertas kecil bertuliskan, "Kalau kamu tidak keberatan hidup dengan orang biasa, aku ingin kamu jadi istriku, Arman." Tanganku sempat diam di atas meja. Aku terdiam lama. Lalu tanpa sadar aku tersenyum.
Bukan karena cincinnya, tapi karena keberaniannya. Malamnya, kami bertemu di taman belakang hotel. Tempat itu jarang digunakan. Hanya ada bangku, kayu, pohon kecil, dan lampu jalanan yang remang-remang. Tapi Arman memilih tempat itu. Katanya lebih tenang. Aku tahu mungkin ini terlalu cepat, katanya pelan, sambil menatap lantai. Aku menatap wajahnya. Tapi kamu tetap melakukannya. Dia mengangguk. Aku tidak punya banyak hal untuk ditawarkan, Nanda. Aku tidak punya mobil. Rumah pun masih ngontrak. Tapi aku punya niat yang sungguh-sungguh. Aku ingin membangun hidup bareng kamu. Bukan numpang. Enak, tapi sama-sama jalanin. Aku diam, lalu tersenyum. Kamu pikir aku jatuh cinta sama kamu karena kamu punya rumah 3 lantai? Dia tertawa pelan. Enggak sih. Tapi tetap aja, aku tahu pasti akan ada orang yang nyinyir. Biarkan saja, jawabku. Mulut orang tidak bisa kita tutup satu-satu. Yang penting, hati kita sama-sama kuat. Dan di malam itu, aku menerima lamarannya. Bukan dengan pesta kembang api, tapi cukup dengan genggaman tangan dan janji dalam hati. Pernikahan kami tidak mewah. Aku tidak mau. Arman juga tidak mau. Kami hanya mengundang keluarga inti dan beberapa sahabat dekat. Tidak ada fotografer profesional. Tidak ada gaun impor. Aku pakai kebaya sederhana, Arman pakai jas pinjaman dari temannya. Tapi suasana hari itu hangat. Beberapa tamu bahkan masih bertanya dalam bisik-bisik. Itu beneran suaminya Bu Nanda? Atau, Mas Arman itu siapa ya? Pengusaha baru? Aku hanya tersenyum. Tidak perlu dijelaskan. Setelah akad selesai, aku menggenggam tangan Arman dan berbisik. Mulai hari ini, kamu bukan cuma tukang gojek. Kamu adalah kepala rumah tangga yang sah buatku. Dia hanya menunduk, tapi di matanya, aku lihat sesuatu yang berbeda. Ketegasan. Tanggung jawab. Dan yang paling penting, kesetiaan. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan suasana sepi, kami masuk ke kamar hotel. Bukan honeymoon ke luar negeri. Kami tidak butuh itu. Kami hanya ingin malam yang tenang setelah hari panjang. Saat aku duduk di tepi ranjang, Arman menghampiri sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Aku belum percaya sepenuhnya ini terjadi, katanya pelan. Aku menoleh. Aku juga. Tapi ini nyata, Arman. Kita sudah sah. Dia tertawa kecil. Lalu ia mengambil sesuatu dari sakunya. Dompet tua, kulitnya sudah retak-retak. Boleh aku kasih lihat sesuatu? Aku mengangguk. Dari dalam dompet itu, dia mengeluarkan foto kecil. Foto usang, sudah menguning. Itu, tanyaku heran. Itu kamu. Dulu aku pernah motret dari jauh, waktu kamu resmikan taman bacaan gratis di Tanah Abang. Aku lagi lewat waktu itu, lagi narik orderan. Tapi aku lihat kamu, dan aku langsung ambil foto pakai HP bututku. Aku terdiam. Lama. Kamu nyimpan ini selama itu. Dia mengangguk. Aku nggak tahu kenapa. Tapi dari dulu aku bilang dalam hati, kalau suatu hari bisa ketemu kamu beneran, aku akan bilang terima kasih. Aku tak bisa berkata-kata. Jadi selama ini, dia sudah memperhatikanku jauh sebelum aku tahu namanya. Arman. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Dia hanya tersenyum. Karena aku pikir nggak penting, sampai akhirnya kamu masuk ke hidupku sendiri. Malam itu aku tahu, aku tidak salah memilih. Keesokan harinya hidup kami dimulai, bukan dengan gegap gempita, tapi dengan hal sederhana. Sarapan berdua. Arman mulai belajar membantu di bagian operasional hotel. Kadang dia masih kikuk, tapi dia mau belajar. Dan aku bangga melihatnya berdiri di antara para karyawan dengan kepala tegak. Aku tahu, ini baru awal. Dunia kami mungkin akan tetap berbeda. Akan ada ujian, komentar, bahkan tekanan dari luar. Tapi malam itu, saat aku melihat Arman tidur di sampingku, aku hanya berpikir satu hal. Aku sudah cukup, dan aku sudah benar-benar pulang. 3 minggu setelah kami menikah, semuanya masih terasa tenang. Arman mulai terbiasa dengan rutinitas barunya, menemani kegiatan operasional hotel,
bantu urus, gudang logistik, bahkan kadang ikut rapat staf. Dia cepat belajar. Kadang masih canggung saat bicara dengan staf senior, tapi dia sopan, dan itu cukup. Namun, sebuah kejadian kecil memicu hal besar. Awalnya aku kira sepele. Hari itu, aku sedang mengurus vendor makanan di kafe hotel. Arman masuk, terburu-buru sambil menatap ponsel. "Nanda, aku boleh ngomong?" Suaranya rendah, tapi tegas. Kami duduk di ruang kerjaku. Dia menyerahkan ponsel padaku. Di layar, ada cuplikan berita dari situs lokal. Penggerebekan markas penadah motor curian. Di Depok, mantan hacker bernama Reza ikut diamankan. Aku membaca pelan-pelan. Di bawahnya, ada foto buram yang membuat jantungku mencelos. Foto pria dengan jaket lusuh. Wajahnya mirip sekali dengan Arman. Aku menatapnya. "Ini, kamu?" Arman tidak langsung menjawab. Wajahnya tegang. Matanya tajam, tapi tak berani menatapku. "Iya," jawabnya akhirnya. "Dulu, aku bukan siapa-siapa. Bukan cuma tukang gojek. Aku pernah salah langkah. Kami tak bicara lama di kantor. Arman minta kami pulang lebih cepat. Di rumah, dia duduk di lantai ruang tengah. Melepas jaket, menunduk. Aku duduk di hadapannya. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," katanya pelan. "Tapi kamu berhak tahu." Dia menghela napas panjang. Lalu mulai cerita. Dulu, Arman punya nama lain. Reza Armandi. Lulusan teknik informatika dari kampus negeri. Pintar, tapi keras kepala. Selepas kuliah, dia sempat kerja di perusahaan startup. Tapi karena tekanan ekonomi keluarga dan tergoda jalan pintas, dia mulai main di dunia gelap, peretasan akun jual beli online. Awalnya cuma buat bantu keluarga. Tapi makin lama aku ketagihan. Dapat duit cepat. Gaya hidup mulai berubah. Dan semua berantakan waktu temanku ketangkap, katanya pelan. Tahun itu, ia sempat masuk tahanan beberapa bulan. Vonis ringan karena jadi saksi, bukan otak utama. Tapi, nama dan masa depannya sudah rusak. Perusahaan tak mau terima, teman-teman menjauh. Keluarganya pun kecewa berat. Dia memutuskan pindah dari Bandung ke Jakarta. Mengganti nama, hidup seadanya. Jadi tukang ojek online, tinggal di kontrakan kecil, dan mencoba mulai dari nol. Aku nggak pernah niat menipu kamu, Nanda. Aku cuma pikir, aku punya kesempatan baru. Aku takut kalau aku cerita, kamu akan pergi. Aku diam lama. Nafasku terasa berat, antara kecewa, marah, dan sedih. Tapi entah kenapa, tidak ada rasa benci. Karena aku tahu, setiap orang punya masa lalu. Dan pertanyaannya adalah, apakah dia masih orang yang sama? Esoknya, berita itu menyebar cepat. Beberapa staf hotel mulai bergosip. Manajer utama memintaku bicara empat mata. "Bu, maaf, saya tahu ini urusan pribadi. Tapi kami khawatir ini akan berdampak pada citra hotel." Aku hanya menjawab singkat. "Saya akan tangani. Fokus saja kerja seperti biasa." Tapi tetap saja, tekanan dari luar mulai terasa. Grup-grup WhatsApp sosialita mulai ramai. Nama Arman mulai disebut-sebut. Lina datang sore itu, membawa setumpuk laporan. Dia berdiri kaku. "Bu, saya cuma mau bilang, kalau ibu butuh waktu sendiri, saya bisa handle operasional sementara." Aku tersenyum. "Terima kasih, tapi saya nggak akan lari, hanya karena masa lalu seseorang." Malam itu, aku duduk di balkon rumah. Arman datang membawa teh. "Kalau kamu mau pisah, aku nggak akan tahan kamu," katanya pelan. Aku akan terima. Aku menatapnya. "Kamu pikir aku semudah itu lari dari masalah? Arman, kamu memang punya masa lalu, tapi kamu juga berani berubah. Itu yang lebih penting." Dia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku lihat dia rapuh. "Terima kasih udah percaya sama aku," bisiknya. Beberapa hari kemudian, aku ambil langkah yang tidak biasa. Aku kumpulkan seluruh staf. Di tengah ruang pertemuan, aku berdiri di samping Arman.
Saya tahu, beberapa dari kalian mungkin dengar tentang berita yang tersebar. Ya, Arman punya masa lalu. Tapi yang saya tahu pasti, dia bukan orang yang lari dari tanggung jawab. Dia sudah berubah. Dan saya yakin dia pantas diberi kesempatan. Hening sesaat. Lalu, salah satu staf lama, Pak Surya, maju dan berkata, "Bu, saya juga mantan narapidana. Pernah kena kasus kecil di masa muda. Tapi saya diterima kerja di sini. Dan Ibu percaya saya. Sekarang giliran kami percaya Arman." Aku hampir menangis waktu itu. Minggu itu jadi masa paling berat dalam pernikahan kami, tapi juga masa paling jujur. Tidak ada lagi yang disembunyikan, tidak ada lagi kepura-puraan. Dan malam terakhir di minggu itu, saat kami duduk di depan rumah, sambil makan mie instan, Arman menatapku dan berkata, "Aku akan buktikan aku bukan pria yang sama seperti dulu. Aku akan mulai dari nol lagi. Bukan untuk diriku saja, tapi buat kita berdua." Aku menatapnya, lalu menjawab pelan, "Kamu nggak perlu jadi orang sempurna. Cukup jadi orang yang jujur. Itu udah lebih dari cukup buat aku." Dan di malam yang sederhana itu, aku semakin yakin. Pria yang pernah jatuh bisa jadi suami yang paling kuat, asal dia mau bangkit dan jujur pada dirinya sendiri. 3 bulan setelah pernikahan, hidup kami tidak berubah jadi kisah dongeng. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Lebih dalam, lebih kuat. Kami bukan pasangan sempurna, tapi kami belajar menghadapi hidup bersama. Setiap pagi, Arman sudah bangun sebelum subuh. Membantu dapur hotel, menyapa karyawan, kadang menyusun jadwal shift. Tidak ada pekerjaan yang dia anggap remeh. Bahkan pernah suatu pagi aku melihat dia menyapu halaman depan hotel. "Kenapa harus kamu yang nyapu?" tanyaku waktu itu. Dia cuma senyum. "Biar mereka lihat, aku bukan cuma suami pemilik hotel, tapi bagian dari tim juga." Orang-orang mulai berubah. Perlahan, staf yang awalnya curiga mulai respek. Beberapa tamu tetap berbisik-bisik soal masa lalu Arman, tapi tidak ada yang berani bicara langsung. Dan kami juga tidak merasa perlu menjelaskan apa-apa. Yang penting, kami tahu siapa kami sekarang. Suatu siang, aku diundang ke sebuah seminar bisnis dan kepemimpinan perempuan. Acara tahunan, banyak tokoh besar hadir. Salah satu pembicara utama hari itu adalah seorang pejabat daerah yang dulu sempat berusaha mendekatiku, Rizky Darmawan. Pria rapi, licin, dan penuh pesona di depan publik, tapi aku tahu wajah aslinya. Dulu, sebelum aku menikah dengan Arman, Rizky sempat mendekatiku. Bukan karena cinta, tapi karena dia tahu aku punya hotel besar, jaringan luas, dan akses ke investor asing. Tapi sejak aku menolaknya, dia mulai menyebar kabar miring. Termasuk saat pernikahan kami viral. Katanya, aku sedang stres karena kesepian, sampai menikahi tukang ojek. Hari itu, dia bicara panjang di podium soal integritas dan reformasi. Aku hanya duduk di bangku depan, diam, mendengarkan. Sampai tiba-tiba, panitia berbisik dari sisi panggung. Acara dihentikan sejenak. Petugas kepolisian masuk ke aula. "Maaf, kami dari KPK. Kami mencari Pak Rizky Darmawan terkait penyalahgunaan wewenang dan korupsi proyek pembangunan fasilitas umum." Ruang aula mendadak riuh. Kamera berputar. Wartawan berdatangan. Rizky panik. Dia berusaha menyangkal, tapi saat digiring keluar, ekspresinya berubah. Bukan karena malu, tapi karena matanya bertemu mataku. Aku berdiri, tidak bicara apa-apa, tidak mengejek, tidak memberi tatapan sombong. Cukup satu senyum tenang, bukan karena aku senang dia ditangkap, tapi karena aku tahu hidup akan selalu adil dengan caranya sendiri. Malamnya, Arman duduk di beranda rumah. Aku menyusul dengan 2 cangkir teh. "Aku dengar soal Rizky," katanya pelan. Aku angguk. "Iya, akhirnya kena juga." "Dendamu terbalas?" tanyanya. Aku menggeleng. "Dulu mungkin iya, tapi sekarang aku cuma merasa akhirnya semua dapat ganjaran masing-masing." Kami diam beberapa saat. Angin malam berembus pelan. Suara jangkrik bersahutan.
Arman menatapku. Kamu tahu nggak, dari semua hal yang kita lewati, ada satu hal yang paling aku syukuri. Apa? Kamu nggak pernah mempermalukanku karena masa laluku. Padahal kamu bisa saja ninggalin aku, atau malah nyuruh aku sembunyi. Aku memandangnya. Kamu tahu kenapa aku nggak ninggalin kamu? Kenapa? Karena kamu nggak pernah bersikap arogan. Itu cukup buat aku percaya kamu nggak akan ulangi kesalahanmu. Dia menunduk. Wajahnya tenang. Tapi aku tahu, hatinya sedang bergetar. Orang yang pernah jatuh, lanjutku, kalau dia masih sombong, itu bahaya. Tapi kamu nggak gitu. Kamu belajar dari luka. Dan itu lebih mahal dari gelar apapun. Sebulan kemudian, Arman mulai jadi pembicara kecil-kecilan di forum motivasi pemuda. Bukan sebagai mantan narapidana, tapi sebagai pria yang berani berubah. Dia cerita pengalamannya jatuh, bangkit, dan disambut kembali oleh hidup. Aku hadir di salah satu forumnya diam-diam, duduk di pojok ruangan, dan waktu dia bilang, jangan pernah remehkan kebaikan kecil. Bahkan angkatin orang jatuh di jalanan bisa ngubah hidup kamu selamanya. Hatiku ikut bergetar. Karena aku tahu kalimat itu tentang aku. Tentang malam hujan waktu aku jatuh di trotoar dan seorang tukang gojek menghampiri tanpa tahu aku siapa. Tentang hidup yang memberi kejutan luar biasa saat dua orang dari dunia berbeda dipertemukan bukan karena kebetulan, tapi karena saling butuh. Kini, kami tidak hidup di dunia penuh kemewahan, tapi kami hidup dalam dunia yang damai. Dan kalau ada satu pesan yang aku simpan, satu pelajaran dari semua ini, maka aku akan bilang, janganlah bersikap arogan ketika dimanapun berada, karena Allah selalu bersama kita. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang kita bantu hari ini. Bisa jadi, dia adalah orang yang akan menyelamatkan kita esok hari.